Project Red sendiri membuat saya sangat penasaran. Pada awalnya saya pikir, wah, ini monitor TOTL nih, pasti harganya selangit. Ternyata merupakan varian dari Zero, yaitu Zero Red. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dikti bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio baik itu audio portable ataupun desktop audio. Kali ini kita kedatangan barang yang spesial karena merupakan artefak dari Babang Crinacle. Dimana konfigurasi dari Red ini dia menggunakan dua dynamic driver sama halnya seperti Zero yang lama. Kabelnya sendiri masih sama SPC, dimana kabelnya juga dual pin 0,78 yang detachable, tentu saja universal. Nah, yang menarik dari Red ini dia memberikan sebuah impedance adapter. Itu tidak didapatkan di Zero OG. Jadi di Red ini dia berikan impedance adapter yang bisa kalian gunakan. Kalian colok aja ke jack 3,5-nya, nanti kalian dapatkan suara yang sedikit berbeda di mana bassnya bertambah di situ. Dan untuk price range-nya dari Red ini dia memiliki harga yang sedikit lebih tinggi dibandingkan yang Zero OG, di mana dipasarkan di angka $55 atau mungkin sekitar 800 ribuan ke atas. Nah, mungkin 800-900 ribuan kalau sampai Indonesia mungkin. Dan kita mau thanks banget untuk sponsor video kali ini, yaitu Shenzhen Audio yang telah mengirimkan barang ini untuk dapat kita review. Dan disclaimer, 100% review ini adalah opini pribadi saya. Untuk link pembelian juga saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Selain kita bahas packaging dari in-ear monitor satu ini, packaging dari Red sendiri pernah kita bahas pada video terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas. Dan untuk kelengkapan, sensasi unboxnya masih mirip seperti Truth Ear Hex ataupun Truth Ear Zero OG. Jadi cukup lengkap lah, apalagi ada tambahan impedance adapter, dan secara umum kami berikan skor B+ untuk packagingnya. Selain kita bahas build quality dari Red ini. Oke, untuk build quality dari Red sendiri dia menggunakan bahan medical grade resin, di mana housingnya ini berwarna gelap dan sedikit translucent, jadi masih kelihatan sedikit-sedikit lah kalau kalian mungkin dekatkan dengan cahaya gitu. Ya ada sedikit-sedikit siluet dari dynamic drivernya lah, tapi nggak transparan, super transparan banget sih. Untuk bagian dalamnya sih polosan seperti ini, tapi di sini ada tulisan Truth Ear di dekat pinnya, dan di bagian sini juga ada marking dan juga sebuah fan hole yang cukup besar di sini. Nah, untuk bahan nozzle-nya sendiri dia masih menggunakan bahan yang sama seperti bahan housing-nya, yaitu medical grade resin, di mana nozzle-nya sendiri agak sedikit besar, mungkin sekitar 5 mm ke atas, dan sudah ada lips-nya juga seperti ini, dan sudah dilengkapi dengan filter mesh khusus seperti ini juga. Pretty nice. Kalau kita lihat ke bagian faceplate, nah faceplate-nya ini yang menarik banget. Kalau kalian perhatikan di sini ada motif-motifnya seperti ini. Menurut saya ini salah satu faceplate yang tercantik. Jadi tidak kalah dari Zero sebelumnya. Ini faceplate-nya juga nggak kalah cantik menurut saya. Ada seperti serat-serat kain gitu di Red ini. Saya suka sih. Lalu kalau untuk bagian kabelnya sendiri masih mirip seperti Truth Ear lain, yaitu dual pin 0,78 mm. Sudah ada air hook, juga menggunakan kabel berwarna hitam seperti ini yang mungkin agak sedikit generic kelihatannya, tapi bahannya sendiri adalah SPC. Dual braid twisted masing-masing kiri dan kanan. Kita lihat ke bagian bawah. Di sini ada chin slider dan splitter, ada logo Truth Ear, bahannya sama-sama metal. Bagian bawahnya juga braided, 4 braid seperti ini. Bentar, fokus, yes. 4 braid seperti ini, pretty nice, dengan jack 3,5 mm, 3 pole L-shape seperti ini. Build quality dari Red ini kami berikan skor B+. Ini adalah build yang menurut saya cukup proper dengan desain yang sangat-sangat menarik, terutama bagian faceplate-nya yang eye-catching banget. Selain kita bahas fitting dari in-ear monitor satu ini, Truth Ear Red ini memiliki housing yang bisa dikategorikan sedang tapi agak sedikit tebal. Dan in-ear monitor ini tidak terlalu berat juga untuk pemakaiannya, dan pemakaiannya tentu saja adalah over-ear, regular fit seperti ini. Kekedapan dan gripnya cukup oke untuk in-ear monitor satu ini, digoyang-goyang juga tidak terkesan loose ataupun berpindah tempat ataupun longgar sama sekali. Dimana housingnya pun cukup ergonomis dan tidak ada sudut-sudut tajam yang mengganggu. In-ear monitor ini pun masih sama memiliki fitting yang mirip dengan Truth Ear OG, Zero OG maksud saya, dimana tidak terkesan super snug banget yang menyiksa lah di in-ear monitor satu ini. Jadi ya very very nice. Dan secara fitting kami berikan skor B untuk in-ear monitor satu ini. Dibandingkan dengan Zero OG, menurut saya fittingnya Zero OG sedikit lebih nyaman jika dibandingkan dengan Red ini.
Walaupun secara dimensi mungkin tidak terlihat terlalu berbeda, tapi untuk fittingnya OG sedikit agak berbeda di bagian dalamnya ini agak sedikit berbeda, di mana menurut saya Zero OG sedikit lebih nyaman jika dibandingkan dengan Red. Selanjutnya kita bahas sound quality dari Red ini. Arah suara dari Red ini bisa dikategorikan neutral with bass boost. Dan kalau kalian gunakan impedance adapternya bisa menambah bassnya lagi. Dan inner monitor ini menurut saya lebih mudah di drive jika dibandingkan dengan Zero yang lama, Zero yang OG. Ini sedikit lebih mudah di drive. Jadi kalau kalian putar OG itu biasanya di volume yang lebih tinggi, ini bisa sedikit lebih rendah dari OG. Oke, yang paling penting tentu saja suaranya. Bassnya menurut saya di inner monitor 1 ini terasa luas dengan body yang pas, dimana decay-nya juga ada tapi dikit aja, jadi cukup bersih bagian bassnya. Impact-nya bagus dan luas, dimana punch-nya ini menurut saya tidak terlalu dalam. Walaupun begitu, rampulnya ini cukup terasa. Bassnya ini tidak super empuk banget, tapi mengarah sedikit ke arah yang lebih agile bassnya, jadi lebih cepat gitu. Tapi masih kalah cepat jika dibandingkan dengan good balance armatur bass ataupun pelana bass. Secara kuantitas menurut saya cukup fun dan sedikit netral, tapi kalau kualitasnya sih bagus, bersih, on point sih menurut saya. Untuk taste saya, bassnya ini masuk sih. Untuk bagian mid-nya sendiri, mid-nya ini posisinya pas dan terkesan inofensif. Male vokalnya ini bodinya pas juga, namun kurang dinamika dikit. Dimana artikulasinya oke, jelas, tapi emosinya ini kurang ekspresif menurut saya. Cukup neutral, eksekusinya kurang greget aja karena terlalu safe untuk presentasinya. Untuk female vokalnya juga pas bodinya dengan artikulasi yang bagus, tapi terlalu safe juga sama seperti male vokalnya. Tentunya kalau yang safe-safe pasti terkontrol. Dan somehow dinamikanya juga agak kurang di inner monitor 1 ini. Untuk shoutingnya juga masih cukup aman. Selain itu presentasi instrumennya bisa sedikit lebih forward dibandingkan vokalnya, tapi masih harmonis secara keseluruhan sih. Untuk treble-nya menurut saya ini treble yang kurang energi, jadi tidak terkesan nyerang dan cukup aman. Kesan ceringnya sih masih dapat, tapi emang agak ketahan gitu kesannya. Ada sedikit decay juga di sini, sedikit panjang. Kalau misalnya cymbal crash gitu, ada thrush-nya yang sedikit lebih panjang dibandingkan umumnya. Ekstensinya kurang dengan detail bagian atas yang menurut saya juga biasa aja. Selain itu untuk sibilance-nya tentu saja aman di inner monitor 1 ini. Dan kami berikan skor A- untuk tonalitas dari inner monitor 1 ini. Menurut saya ini adalah salah satu inner monitor titik aman untuk kalian yang mencari inner monitor dengan tonalitas yang all-rounder di bawah 1 jutaan. Kalau mau di nitpicking, menurut saya inner monitor ini sedikit kurang greget dan dinamikanya agak sedikit off menurut saya. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari inner monitor 1 ini. Presentasi dari inner monitor 1 ini dikategorikan presentasi yang all-rounder tapi inoffensive, jadi itu pretty nice. Dimana timbernya juga pretty good, menurut saya tidak ada masalah di bagian timbernya, itu didukung dengan tuningan yang menurut saya proper banget. Untuk soundstage-nya, nah ini the worst part-nya menurut saya salah satunya yaitu the soundstage. Soundstage-nya ini agak terkesan sempit, pendek juga, dan kesan depth-nya nggak ada. Jadi simply 2D yang very claustrophobic. Jadi ya di ruangan kecil gitu. Jadi menurut saya ini salah satu yang worst part dari bagian technical-nya. Untuk detailnya ya so-so aja, nggak terlalu spesial banget micro detail di inner monitor 1 ini. Untuk clarity-nya pun bisa dikategorikan sebenarnya cukup oke, tapi kalau di track-track rumit agak sedikit terkesan kalah suaranya. Jadi kalau misalkan ada vokal yang maju, instrumennya agak terkesan kurang keluar. Separasi imaging dan positioning, separasinya ini untuk kelas 2 dynamic driver ini sangat mengecewakan, agak sedikit numpuk-numpuk menurut saya, dengan imaging yang kurang juga, terkesan layering-nya itu kurang banget, walaupun center image-nya cukup bagus, dengan positioning yang menurut saya agak blur aja. Dan secara umum kami berikan skor C untuk teknikalitas inner monitor 1 ini. Jadi ya itu perlu kalian perhatikan aja. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari inner monitor 1 ini. Cons dari inner monitor 1 ini menurut saya teknisnya kurang sih. Untuk kelas harganya mungkin kelas 500 ribuan sudah lebih baik untuk teknisnya. HZHM Zero jelas lebih baik dari ini. Nggak tahu, teknisnya menurut saya agak off aja. Untuk pro-nya dari inner monitor 1 ini, tuningannya ini menurut saya cukup mature, cukup bagus dan inofensif. Untuk semua jenis lagu saya rasa cukup masuk, walaupun bisa dikategorikan jack of all trade, master of none. Lalu pro yang kedua, dia memberikan impedance adapter, di mana impedance adapternya itu memberikan bass boost. Saya tapi hanya colok bentar, dengerin bentar, saya nggak cocok. Jadi ya nice to have, tapi saya nggak cocok karena suaranya lebih muddier.
bassnya terlalu lebih lambat, terlalu besar, dan bikin all spectrum muddier. Jadi lebih mendem juga menurut saya. Jadi ya impedance adapternya nice to have, mungkin kalian bisa pairing dengan in-ear monitor lain, mungkin mendapatkan suara yang lebih proper. Ya itu bisa kalian gunakan juga. Untuk value for money dari in-ear monitor satu ini kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor B+. Nah, menurut saya masih cukup oke lah in-ear monitor satu ini kalau kalian mencari tonalitas. Oke, selanjutnya kita bahas yang red ini dengan yang blue atau yang zero OG. Apa saja sih perbedaannya? Untuk bagian bass dua in-ear monitor ini yang OG dan juga red ini, bass sendiri lebih berotot di OG dan sedikit lebih netral di red secara kuantitasnya. Secara kualitas menurut saya lebih bersih dan jelas di red dibandingkan di OG ini. Secara mid sendiri red ini lebih netral, inoffensif, sedangkan di OG ini lebih dinamis dan lepas menurut saya untuk bagian midnya. Memang lebih bersih kesannya di red, tapi somehow dinamikanya lebih better di OG. Kalau untuk treble-nya, OG ini jelas lebih sparkling, lebih detail dan hidup, sedangkan di red ini agak roll off aja menurut saya, agak lebih mati treble-nya. Jadi ya sesuaikan dengan selera masing-masing. Dari teknis sendiri jelas detail dan clarity win di OG, soundstage pun juga. Sedangkan di red ini menang di bagian timbernya. Jadi ya itu perlu kalian perhatikan aja. Kalau kalian mencari teknis, menurut saya ini masih cukup proper dibandingkan yang red. Kesimpulan, red ini sendiri menarik sih sebenarnya kalau dari sisi tonalnya, tapi teknikalitasnya agak kurang buat saya. Kalau dianalogikan, mungkin kalau kalian makan steak itu well cooked, well seasoning, tapi bahan stick yang digunakan itu nggak terlalu baik kualitasnya. Mungkin sekian dulu untuk cerita saya mengenai Truth E-Red ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Jangan lupa juga ada event tanggal 15 Juli, event Sennheiser, CIC Sound, dan juga Sound Dignity di Grand City. Tanggal 15 Juli, pastikan kalian hadir kalau kalian domisilinya di Surabaya. Selain itu juga ada pengumpulan foto-foto setup. Kalau kalian mungkin ada foto-foto setup yang mau di-share, dan mungkin kalau sudah banyak terkumpul akan saya buat video react-nya. Jadi itu akan sangat menarik tentu saja. Kalau kalian juga ada pertanyaan seputar Truth E-Red ini, feel free untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Have a listening, stay healthy, and ciao.